Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran kelompok kami dari Universitas Pamulang Program Studi S1 Akuntansi pada mata kuliah Akuntansi Manajemen. Kami dari kelompok 6 kelas 05 Sake 010 di bawah bimbingan dosen pengampu Ibu Indawati SE MM MAK. Kami akan mempresentasikan materi dengan judul Balance Scorecard. Materi ini akan disampaikan oleh 3 orang anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Saifa Fauzia, Aninda Eka Suci, dan Andini Putri Naldi. Baik, tanpa berlama-lama, mari saja langsung ke pemaparan materinya. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Di sini terdapat abstrak dari jurnal dengan judul Perancangan Balance Scorecard sebagai pengukuran kinerja pada PT Asuransi MSIG Indonesia. Isi dari abstrak ini adalah PT MSIG bergerak dalam bidang asuransi kerugian dan berupaya merancang sistem pengukuran kinerja yang komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi indikator-indikator yang digunakan PT MSIG sebagai pengukuran kinerja karyawan, menyusun rancangan konsep sistem balance scorecard yang sesuai dengan pengukuran kinerja perusahaan, dan menyusun rancangan simulasi balance scorecard yang sesuai dengan visi, misi, dan strategi pada PT MSIG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator-indikator pengukuran kinerja keuangan dapat dikategorikan baik. Pada rancangan BSC menunjukkan perspektif pelanggan merupakan perspektif yang paling penting dalam pengukuran kinerja dengan nilai skor sebesar 29%. Pada simulasi BSC menunjukkan pengukuran kinerja dapat dikategorikan baik berdasarkan skala penelitian sebesar 75%. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis balance scorecard, analytical hierarchy process, dan strengths, weakness, opportunities, and trends atau SWOT. Kata kuncinya di sini ada analytical hierarchy process, balance scorecard, dan sistem pengukuran. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian balance scorecard. Balance scorecard atau BSC adalah alat manajemen untuk mengukur kinerja perusahaan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi keuangannya saja. Kata balance berarti seimbang. Scorecard artinya kartu penilaian. Jadi, BSC adalah sistem yang menilai kinerja organisasi secara seimbang dari berbagai sisi seperti keuangan, pelanggan, proses internal, dan juga pembelajaran. Balance scorecard ini dikenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992 di Harvard Business Review. Selanjutnya ada tujuan dan konsep dasar dari BSC. Tujuan utama dari BSC ini adalah membantu perusahaan dalam yang pertama, menentukan visi dan misi yang menjadi arah jangka panjang perusahaan. Yang kedua, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiga, mengukur hasil kinerja agar perusahaan ini tahu apakah strategi itu sudah efektif atau belum.
Terus secara sederhana, BSC ini membantu organisasi menentukan visi dan strategi menjadi tindakan yang bisa diukur hasilnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari BSC. Fungsi yang pertama adalah untuk menyampaikan target perusahaan secara jelas kepada seluruh karyawan. Yang kedua, membantu agar strategi perusahaan ini menjadi lebih terarah dan mudah dipahami oleh semua pihak. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam menentukan prioritas kerja, sehingga waktu dan biaya ini juga bisa digunakan dengan lebih efisien. Terus, selain itu, BC juga berfungsi untuk menyatukan kerja antar bagian agar memiliki tujuan yang sama, serta menilai kemajuan strategi ini secara rutin. Dengan demikian, BSC bukan hanya sebagai alat ukur saja, tapi juga melainkan sebagai alat komunikasi dan pengendalian strategi yang efektif. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu 4 perspektif utama dalam balance scorecard. Perspektif yang pertama adalah keuangan atau financial perspective yang berfokus pada hasil keuangan seperti laba, pendapatan, dan efisiensi penggunaan modal. Terus yang kedua ada pelanggan yang menilai sejauh mana tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap produk atau layanan perusahaan. Yang ketiga adalah proses internal. Di sini itu menilai efektivitas dan efisiensi proses kerja di dalam perusahaan tersebut, termasuk ada inovasi dan kualitas pelayanannya juga. Terus yang keempat itu adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Ini kita melihat kemampuan perusahaan untuk terus berkembang melalui pelatihan karyawan, terus peningkatan pengetahuan dan inovasinya juga. Dan keempat perspektif ini tuh saling berkaitan satu sama lain sehingga ini membantu kinerja perusahaan ini dinilai secara seimbang dari berbagai sisi. Nah, pada slide ini kami menampilkan contoh penerapan BSC dalam perusahaan yang mencakup 4 perspektif utama. Ada keuangan, ada pelanggan, terus ada proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan juga. Nah, di sini ada dari sisi keuangan, tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan bersih sebesar 10% dengan indikator laporan keuangan. Langkah yang bisa dilakukan yaitu menyediakan metode pembayaran baru agar pelanggan lebih mudah berinteraksi. Terus untuk pelanggan, perusahaan ingin meningkatkan penjualan 15% dari bulan sebelumnya dengan indikator invoice penjualan. Nah, caranya itu menawarkan paket bundling agar pembelian meningkat. Terus pada proses internal, perusahaan menargetkan 30% penjualan berasal dari saluran baru, misalnya dengan membuka cabang online di platform e-commerce. Dan dari sisi pembelajaran dan pertumbuhan, tujuannya adalah untuk meningkatkan skill karyawan melalui pelatihan. Itu bisa dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. Terus juga perusahaan mengadakan pelatihan rutin ini dengan mentor ahli juga. Jadi, tabel ini menunjukkan bagaimana BSC ini membantu perusahaan menilai kinerja secara seimbang dari berbagai aspek, bukan dari keuangan saja. Selanjutnya terdapat pihak yang dapat menerapkan BSC. Balance Scorecard itu bisa digunakan oleh berbagai jenis organisasi, baik bisnis maupun non-bisnis. Seperti terdapat 3, yaitu perusahaan besar dan kecil, lalu instansi pemerintah, dan lembaga pendidikan dan organisasi nirlaba. Yang dimana perusahaan besar dan kecil ini untuk mengukur kinerja dan menyusun strategi jangka panjang. Yang kedua itu instansi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
Dan yang ketiga, lembaga pendidikan dan organisasi nirlaba untuk memantau pencapaian tujuan dan program. Selanjutnya ada keunggulan BSC. Terdapat 5 keunggulan. Yang pertama itu menggabungkan semua data kinerja dalam satu laporan. Yang kedua, membantu komunikasi antar bagian jadi lebih jelas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Yang keempat, membantu perusahaan tetap fokus pada tujuan. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan tanggung jawab karyawan. Selanjutnya terdapat langkah membuat BSC yang dimana terdapat 5 langkah. Yang pertama, tentukan visi dan misi perusahaan dengan isi apa yang ingin dicapai di masa depan. Lanjut, yang kedua, tentukan tujuan strategis dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang ketiga, cari faktor penting keberhasilan CSF, yang dimana faktor yang harus ada agar tujuan itu dapat tercapai. Dan yang keempat itu tentukan ukuran kinerja pada KPI, misalnya peningkatan laba, jumlah pelanggan baru, atau kecepatan pada pelayanan. Yang kelima, membuat target dan rencana tindakan. Tentukan langkah-langkah nyata untuk dapat mencapai. Selanjutnya dapat dilihat hasil penerapan BSC pada PT Asuransi MSIG Indonesia. Pada perspektif keuangan, terdapat bobot 27% dengan fokus strategi untuk meningkatkan profitabilitas dan efisiensi biaya, dengan menghasilkan temuan utama itu berupa kinerja keuangan baik, namun efisiensi biaya operasional masih perlu ditingkatkan. Diversifikasi produk disarankan untuk pendapatan jangka panjang, dan kesimpulan penilainya itu berupa baik. Lanjut, terdapat perspektif dari pelanggan yang dimana terdapat bobot 29% tertinggi dan fokus strategi peningkatan kepuasan dan loyalitas nasabah, dengan hasil temuan utama berupa pelanggan puas terhadap pelayanan klaim dan kualitas layanannya. Fokus perusahaan diarahkan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, dengan kesimpulan penilaiannya itu sangat baik. Selanjutnya terdapat perspektif dari proses bisnis internal dengan bobot 25% untuk fokus strategi pada peningkatan efisiensi dan kecepatan proses, dengan hasil atau temuan utamanya itu berupa proses bisnis cukup baik, namun masih ada hambatan dalam penyelesaian klaim dan koordinasi antara divisi, dan disarankan untuk digitalisasi sistem, dengan kesimpulan penilaiannya cukup baik. Selanjutnya terdapat perspektif juga dari pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu dengan bobot nilai 19% untuk fokus strategi pada pengembangan kompetensi dan motivasi karyawan. Pada hasil dan temuannya itu berupa karyawan termotivasi, tetapi pelatihan dan peningkatan kemampuan masih terbatas. Dan juga perlu banyak pemrograman pelatihan dan sistem reward. Dengan kesimpulan penilaiannya itu berupa perlu ditingkatkan lagi. Kesimpulan dari video pembelajaran kali ini yaitu Balance Scorecard adalah alat yang membantu perusahaan menilai kinerja secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi keuangan, tetapi juga dari sisi pelanggan, proses kerja, dan pengembangan karyawan. Dengan BSC, perusahaan bisa menerjemahkan visi dan strategi menjadi tindakan nyata yang bisa diukur hasilnya. Dari penerapan BSC pada PT Asuransi MSIG Indonesia, hasilnya menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan menjadi fokus utama perusahaan. Kinerja keuangan dan proses kerja sudah baik, tapi efisiensi biaya dan pelatihan karyawan masih perlu ditingkatkan.
Secara keseluruhan, balance scorecard membantu perusahaan bekerja jadi terarah, efisien, dan berkelanjutan. Sekian video presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.